Ini adalah kisah yang menceritakan tentang seorang kiai sepuh asal Jawa Timur yang juga merupakan guru dari Gus Ikdam, mendapat undangan misterius dari Nyi Roro Kidul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di istananya. Apa rahasia besar yang tersembunyi di balik undangan ini? Simak kisah penuh misteri dan pelajaran hidup ini, dari awal hingga akhir. Karena ada rahasia besar yang akan terungkap. Malam itu, langit di Jawa Timur tampak begitu cerah. Bulan purnama bersinar, memancarkan cahaya perak yang lembut ke seluruh penjuru desa. Angin malam bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai mengering setelah hujan sore tadi. Langit terlihat begitu bersih tanpa awan, memberi tanda bahwa malam ini adalah malam yang istimewa. Di sebuah pesantren sederhana yang telah berdiri selama berabad-abad, seorang kiai sepuh duduk bersila di kamarnya yang sederhana. Dinding kamar itu terbuat dari kayu jati tua, dengan lantai yang beralas tikar pandan yang harum. Meskipun usianya sudah lebih dari 7 dekade, wajahnya masih memancarkan kewibawaan. Ia adalah sosok yang dihormati, tidak hanya oleh santri, tetapi juga masyarakat luas. Bahkan Gus Ikdam, seorang ulama muda yang tengah populer karena ceramahnya yang menyentuh hati, adalah salah satu murid kesayangannya. Malam ini, sang kiai tengah larut dalam zikirnya. Biji-biji tasbih yang sudah lusuh oleh waktu bergeser perlahan di antara jemarinya yang kurus. Setiap butir tasbih yang berpindah, seakan membawa serta doa-doa yang dipanjatkannya kepada Sang Maha Kuasa. Di luar, suara jangkrik bersahutan, dipadu dengan bunyi dedaunan yang bergesekan karena hembusan angin. Semuanya terasa begitu damai, sementara sang kiai tenggelam dalam keheningan ibadahnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Sang kiai membuka matanya, menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menjawab, "Masuklah." Pintu kayu itu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang santri muda yang tampak gelisah. Wajahnya masih menunjukkan sisa kantuk, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat sang kiai langsung menyadari bahwa ada hal penting yang hendak disampaikan. "Kiai," kata santri itu dengan suara lirih, "ada seseorang yang ingin bertemu dengan panjenengan." Sang kiai mengerutkan kening. "Siapa yang datang pada waktu malam seperti ini?" tanyanya lembut. Santri itu menunduk, seakan mencari jawaban yang tepat. Dia berbeda. Kiai. Cara bicaranya halus, tetapi matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu yang besar. Pakaian yang dikenakannya pun tidak seperti orang biasa. Sang kiai tersenyum tipis. Sudah sering ia menghadapi tamu-tamu misterius semacam ini. Mereka yang datang dengan maksud yang belum jelas, namun membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa. "Baiklah, suruh dia masuk," ucapnya pelan. Santri itu segera melangkah keluar, lalu kembali beberapa saat kemudian, diikuti oleh seorang pria bertubuh tegap. Pria itu mengenakan pakaian serba hijau dengan sulaman emas di tepinya. Wajahnya tampak tenang, namun ada aura misterius yang sulit dijelaskan. Ia berjalan masuk dengan langkah penuh keyakinan. Saat berdiri di hadapan sang kiai, ia menundukkan kepalanya sedikit, memberikan penghormatan sebelum berbicara. "Saya diutus oleh Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan," ucap pria itu dengan nada yang dalam namun lembut. "Beliau mengundang panjenengan untuk menghadiri salat Idul Fitri di istananya." Sang kiai tetap duduk dengan tenang. Matanya yang tajam menatap pria itu dalam-dalam, seakan mencari kebenaran dalam setiap kata yang baru saja diucapkan. "Salat Idul Fitri di istana Nyi Roro Kidul?" ulangnya, memastikan ia tidak salah dengar. Pria itu mengangguk. "Benar, Kiai. Beliau ingin panjenengan datang dan memimpin salat tersebut." Dalam keheningan yang meliputi ruangan itu, terdengar suara angin malam yang bertiup melalui celah-celah jendela. Sang kiai tahu bahwa undangan dari alam gaib bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Sepanjang hidupnya, ia telah banyak menghadapi peristiwa-peristiwa di luar nalar manusia. Namun setiap kali ia selalu mendekatinya dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian. Sang kiai menatap pria itu dengan sorot mata penuh ketenangan. "Mengapa beliau mengundang saya?" tanyanya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir sejenak, lalu berkata pelan, "Beliau akan menjelaskannya sendiri jika panjenengan bersedia datang." Sang kiai menghela napas. Ia memahami bahwa jawaban yang ia cari tidak akan datang begitu saja,
Tetapi harus ia temukan sendiri dalam perjalanan nanti. Undangan ini bukan hal biasa, gumamnya dalam hati. Ia lalu memejamkan mata sejenak, membaca doa dalam hatinya. Hatinya bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar? Apakah ini jalan yang harus aku tempuh? Setelah beberapa saat dalam keheningan, ia membuka matanya kembali dan menatap pria itu. Baik, ucapnya akhirnya. Saya akan datang. Tapi ketahuilah, saya hanya akan datang untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Pria itu tersenyum tipis. Itulah yang diharapkan oleh beliau, katanya, lalu membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Malam itu, setelah tamu misterius itu pergi, sang kiai kembali ke ruangannya dan mempersiapkan diri. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ia mengambil wudhu dan melakukan salat istikharah, memohon petunjuk dari Allah. Dalam sujudnya yang panjang, hatinya terasa semakin ringan. Ada isyarat yang begitu kuat dalam hatinya, seolah alam semesta telah memberi restu untuk perjalanan yang akan ia lakukan. Setelah selesai, ia duduk bersila dan memejamkan matanya. Dalam mimpinya, ia melihat lautan luas yang berkilauan di bawah cahaya rembulan. Di kejauhan, tampak sebuah istana megah berdiri di dasar laut. Dari dalam istana itu, terdengar suara lembut seorang wanita yang memanggilnya. Datanglah, wahai wali Allah. Aku membutuhkan petunjukmu. Saat terbangun, sang kiai tersenyum tipis. Hatinya sudah mantap. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Tanpa ragu, ia bersiap untuk memenuhi undangan dari Nyi Roro Kidul. Malam itu, setelah selesai melaksanakan salat istikharah, Kiai Sepuh duduk bersila di atas sajadahnya, merenungkan petunjuk yang baru saja diterimanya. Cahaya lampu minyak memancar lembut di dalam kamarnya, menciptakan bayangan yang hidup di dinding kayu. Dalam keheningan malam, kantuk perlahan datang menyergapnya, dan ia tertidur dengan damai. Namun, tidurnya kali ini bukan sekadar mimpi biasa. Dalam tidurnya, ia merasa seperti berada di dunia yang lebih nyata. Ia berdiri di atas pantai yang luas, angin sepal-sepal membawa aroma garam laut. Ombak berkilauan seperti intan di bawah sinar bulan yang menggantung tinggi. Tiba-tiba, air laut di hadapannya mulai membelah, membentuk sebuah jalan panjang yang mengarah ke dalam lautan yang dalam. Di ujung jalan itu, ia melihat sebuah istana megah berdiri di dasar laut, dengan dinding-dinding yang bersinar hijau kebiruan, dihiasi ukiran emas dan batu permata yang memantulkan cahaya misterius. Lalu terdengar suara lembut seorang wanita dari dalam istana itu, sehalus angin yang berbisik. Datanglah, wahai wali Allah, aku membutuhkan petunjukmu. Segera, Kiai Sepuh terbangun. Nafasnya masih teratur. Namun hatinya dipenuhi keyakinan bahwa perjalanan ini memang harus ia tempuh. Setelah menunaikan salat subuh dan beristighfar beberapa kali, Kiai Sepuh memanggil beberapa santri kepercayaannya. Ia tidak menjelaskan secara rinci tujuan kepergiannya, tetapi berpesan agar pesantren tetap dijaga dengan baik selama ia pergi. Dengan mengenakan jubah putih dan sorban hijau yang menjadi ciri khasnya, ia berangkat seorang diri menuju pesisir selatan. Perjalanan itu tidak mudah, namun ia terus melangkah, merasakan matahari yang mulai naik perlahan menyinari hamparan sawah yang luas. Sesekali ia berhenti beristirahat di bawah pohon rindang, merasakan angin yang bertiup dari kejauhan. Menjelang sore, langkahnya akhirnya tiba di tepi pantai. Ombak bergulung dengan irama menenangkan, sementara burung camar melayang rendah di atas air laut yang biru kehijauan. Saat itu, udara tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya sejuk mendadak menjadi hangat, seolah menyelimuti tubuhnya dengan energi yang tidak terlihat. Pasir di bawah kakinya terasa lebih lembut, seakan menjadi pertanda bahwa ia telah memasuki wilayah yang bukan milik dunia manusia semata. Ketika sang kiai berdiri di tepi pantai, ombak yang tadinya bergulung perlahan mulai berhenti bergerak. Air laut terbelah, menciptakan jalur menuju kedalaman yang misterius. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah gerbang besar berwarna hijau zamrud, yang tampaknya menjadi pintu masuk menuju istana Nyi Roro Kidul. Tanpa rasa gentar, ia melangkah mantap, menyusuri jalur itu. Setiap langkah terasa ringan,
Seperti ada kekuatan tak terlihat yang membimbingnya. Udara di sekelilingnya terasa lebih tebal namun sejuk. Seperti berjalan di antara dua dimensi yang berbeda. Saat ia semakin mendekati istana, ia melihat bahwa dindingnya dihiasi dengan ukiran ayat-ayat suci, sebuah hal yang tidak ia duga sebelumnya. Rupanya, ada nilai spiritual yang lebih dalam di tempat ini. Di depan gerbang istana, dua penjaga berjubah hijau berdiri dengan sikap hormat. Mereka tidak berkata sepatah kata pun, hanya membukakan jalan bagi sang kiai untuk masuk. Di dalam istana, suasananya sangat berbeda dari apa yang dibayangkan orang-orang. Tidak ada kesan menyeramkan atau hawa mistis yang menakutkan. Sebaliknya, suasana begitu tenang dan damai, dengan harum melati yang menyebar ke seluruh ruangan. Di tengah aula utama, duduklah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Ia mengenakan kebaya hijau yang berkilauan seperti permata, dengan mahkota emas di kepalanya. Sorot matanya lembut namun memiliki ketegasan yang tak terbantahkan. "Selamat datang, Kiai," ucapnya dengan suara yang terdengar seperti alunan musik lembut. Sang Kiai menatapnya dengan tenang, tanpa rasa takut. Ia yakin bahwa kehadirannya di sini bukan untuk urusan duniawi, melainkan sebuah panggilan spiritual yang lebih besar. Setelah duduk di atas permadani halus berwarna emas, Kiai Sepuh menatap Nyi Roro Kidul dengan sorot penuh kebijaksanaan. "Apa alasan panjenengan mengundang saya ke tempat ini?" tanyanya dengan suara tenang. Nyi Roro Kidul menghela nafas pelan sebelum akhirnya berbicara. "Aku telah lama menjaga lautan dan segala isinya," katanya. "Namun belakangan ini, hatiku merasa gelisah. Ada sesuatu yang mengusik ketenanganku. Sesuatu yang hanya bisa diselesaikan dengan bimbingan seorang wali Allah." Sang Kiai mengangguk perlahan, menyadari bahwa kegelisahan yang dirasakan bukan hanya sekadar persoalan duniawi, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyangkut hubungan antara makhluk gaib dan hukum Allah. "Lalu, apa yang panjenengan inginkan dari saya?" tanya Sang Kiai. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang semakin lembut, "Aku ingin mengadakan salat Idul Fitri di istanaku, sebagai bentuk ketundukan kepada Tuhan semesta alam." Sang Kiai menatapnya lebih dalam, merasakan bahwa permintaan ini bukan sekadar ibadah biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya, sesuatu yang mungkin akan mengubah keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Namun, sebelum ia dapat bertanya lebih jauh, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dan ada sesuatu yang terasa mulai berubah di dalam istana. "Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" pikir Sang Kiai. Ia menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh kebijaksanaan, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik permintaan ini. Salat Idul Fitri adalah simbol kemenangan spiritual, perayaan kesucian setelah bulan penuh pengampunan. "Mengapa panjenengan ingin mengadakannya di tempat ini?" tanya Sang Kiai dengan suara lembut namun penuh makna. Nyi Roro Kidul menghela nafas pelan. Matanya yang tajam seketika tampak menyimpan kelelahan yang mendalam. "Aku telah menjaga lautan ini selama berabad-abad, mengawasi keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib," katanya. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan dengan suara yang lebih lirih. "Namun kini, aku merasa ada sesuatu yang mengusik ketenanganku. Aku ingin menghadirkan cahaya Allah di tempat ini, agar keseimbangan tetap terjaga." Sang Kiai mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ketulusan dalam perkataan Sang Ratu Laut, tetapi ia juga sadar bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Sebelum Sang Kiai bisa bertanya lebih lanjut, angin laut yang kencang tiba-tiba berputar di dalam istana. Lilin-lilin yang menerangi ruangan mulai bergoyang seolah ada kekuatan yang mengganggu keseimbangan tempat tersebut. Nyi Roro Kidul memejamkan matanya dan berbisik, "Mereka datang lagi." Sang Kiai mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang panjenengan maksud?" Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul asap hitam pekat yang berputar membentuk sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. Suaranya berat dan dalam, bergema di seluruh istana, "Kau pikir kami akan diam saja?" Dengan tegas, Nyi Roro Kidul berdiri dan memandang sosok itu tanpa rasa takut. "Ini bukan tempat untuk kejahatan. Pergilah sebelum kau mendapat murka dari Yang Maha Kuasa." Sang Kiai tetap tenang, namun mulai menyadari bahwa ada pertarungan tak kasat mata yang sedang terjadi di tempat ini. Sosok hitam itu tertawa rendah. "Salat Idul Fitri menghadirkan cahaya di sini?
Itu tidak akan kami biarkan. Sang kiai perlahan berdiri dan melantunkan ayat kursi dengan suara tenang. Asap hitam itu bergemuruh, seolah merasakan panas yang membakar keberadaannya. Sosok itu melolong, tubuhnya mengecil dan menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Keheningan kembali menyelimuti istana. Nyi Roro Kidul menghela napas lega. Selama ini aku harus menghadapi gangguan mereka sendirian, ujarnya lirih. Namun aku tahu bahwa cahaya kebenaran akan selalu lebih kuat dari kegelapan manapun. Sang kiai menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Kini, ia semakin yakin bahwa kehadirannya di sini memang sudah digariskan oleh Allah. Setelah gangguan itu berhasil dihalau, persiapan untuk salat Idul Fitri pun dimulai. Sebuah ruangan besar di dalam istana dibersihkan dan dihias dengan hamparan permadani putih. Cahaya lentera kristal memberikan suasana yang menenangkan. Para penghuni istana yang terdiri dari berbagai makhluk gaib, pengikut Nyi Roro Kidul, mulai berdatangan dengan penuh rasa hormat. Mereka mengenakan pakaian putih bersih sebagai simbol kesucian dan ketundukan kepada Allah. Sang kiai mengamati semua ini dengan takjub. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di dunia gaib pun ada makhluk yang ingin mendekat kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Namun, di sudut hatinya, ia masih bertanya-tanya apakah ini adalah akhir dari perjalanan ini, ataukah masih ada sesuatu yang belum terungkap. Malam tiba, dan lantunan takbir mulai bergema di seluruh istana, menciptakan suasana yang syahdu. Sang kiai berdiri di depan, memimpin para penghuni istana dalam mengagungkan nama Allah. Suaranya menggema penuh ketulusan, menembus batas dunia yang terlihat dan tak terlihat. Nyi Roro Kidul duduk di sisi belakang dengan wajah yang lebih tenang, seolah beban yang selama ini ia tanggung perlahan mulai hilang. Namun, di tengah kehusyukan itu, angin laut tiba-tiba kembali bertiup kencang. Ada sesuatu yang belum selesai. Lantunan takbir yang bergema di dalam istana membuat suasana terasa begitu suci. Para makhluk gaib yang ada di dalam istana tunduk dalam kehusyukan, merasakan getaran spiritual yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Langit di atas istana kembali seperti semula, biru kehijauan yang indah dan menenangkan. Seluruh penghuni istana merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat yang selama ini menghantui mereka telah lenyap. Pagi pun tiba. Sang kiai berdiri di depan, siap untuk memimpin salat Idul Fitri. Para penghuni kerajaan, termasuk Nyi Roro Kidul, berdiri di belakangnya dalam saf yang rapi, mengenakan pakaian putih bersih. Takbir kembali berkumandang, tetapi kali ini tidak ada lagi gangguan. Dengan penuh kehusyukan, salat Idul Fitri pun dilaksanakan. Setiap gerakan dilakukan dengan sempurna, penuh ketundukan kepada Allah. Bahkan beberapa makhluk gaib yang selama ini tidak pernah bersujud, kini mulai merasakan ketenangan luar biasa saat mereka menempelkan dahi mereka ke permadani suci. Bagi Nyi Roro Kidul, ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia telah memilih jalan yang benar meskipun harus menghadapi berbagai rintangan yang tidak mudah. Setelah salat selesai, sang kiai duduk bersila dan memberikan nasihat kepada Nyi Roro Kidul dan para pengikutnya. Ketahuilah bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun gaib, memiliki kesempatan untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, ujarnya. Nyi Roro Kidul menundukkan kepala, aku sadar bahwa selama ini aku berada di persimpangan. Kini aku telah memilih jalan yang benar, dan aku akan berusaha menjaga kerajaan ini tetap dalam lindungan cahaya Allah. Sang kiai tersenyum lembut, Allah selalu menerima hambanya yang ingin kembali kepadanya. Setelah berbincang, tibalah waktunya bagi sang kiai untuk kembali ke dunia manusia. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju gerbang istana. Namun sebelum pergi, Nyi Roro Kidul berkata, jika suatu saat dunia manusia kembali mengalami kekacauan, jangan ragu untuk datang ke sini. Kami akan berdiri di pihak yang benar. Sang kiai mengangguk, dan dengan sekejap mata, tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih. Dalam sekejap, ia kembali berada di pesisir pantai. Udara pagi begitu segar, langit tampak bersih tanpa awan. Di kejauhan, burung-burung camar beterbangan, seolah ikut menyambut kemenangannya. Sang kiai menghela napas lega. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi sebuah takdir yang telah digariskan oleh Allah. Kini ia kembali ke pesantrennya,
membawa pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Di suatu tempat di dasar lautan, Nyi Roro Kidul tersenyum bersyukur atas hidayah yang telah ia terima. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.